Dengan keindahan alamnya, Kabupaten Luwu Timur, tepatnya di Kecamatan Nuha, terdapat sebuah danau terdalam di Asia Tenggara yang bernama Danau Matano. Kecamatan Nuha sendiri terdapat satu kelurahan, yakni Kelurahan Magani, dan 4 desa, yakni Desa Soroako, Desa Nikel, Desa Matano, dan Desa Nuha. Desa Nuha merupakan desa yang cukup menarik sebab di sanalah pusat sebuah kerajinan tangan khas Kabupaten Luwu Timur dibuat. Nama kerajinan tangan tersebut bernama Anyaman Teduhu yang sekaligus menjadi ciri khas masyarakat Nuha. Arti kata teduhu dalam bahasa masyarakat setempat memiliki arti tertusuk. Bahan baku dari anyaman ini berasal dari pakis hutan yang dalam bahasa Indonesianya disebut dengan resam dan memiliki nama ilmiah Glycenia linearis. Tanaman ini tumbuh subur di tebing-tebing tepi jalan daerah pegunungan. Ciri-ciri tanaman pakis hutan teduhu ini adalah memiliki akar, batang, dan daun yang dapat dibedakan dengan jelas. Batangnya berbentuk merayap, biasanya berbentuk jalinan yang padat, serta berdiri tegak di atas permukaan tanah. Menganyam atau dalam bahasa masyarakat setempat disebut juga dengan moena, merupakan cara perempuan di masa lampau untuk mengisi waktu luang maupun sebagai pemenuhan kebutuhan perangkat rumah tangga. Mereka membuat wadah nasi, tempat tisu, tempat penyimpanan pakaian, tikar, tas, dan lain sebagainya. Tradisi ini terus dipertahankan oleh masyarakat Nuha dari generasi ke generasi. Seiring berjalannya waktu, anyaman ini mengalami pergantian bahan baku mulai dari tole, sejenis daun pandan, tiu atau purun, tanaman yang berasal dari Kalimantan, hingga antara kurun waktu 2006 hingga 2007, masyarakat Nuha mulai menggunakan tanaman pakis hutan yang akrab disebut dengan teduhu. Tahun 2006, 2007, kayak main-main dikit dulu, tinggal di pinggir sungai. Duduk dapat ini dipotong-potong, didapat sini dalam, jadi perisam, ada isi dalam warna bagus, ini warna coklat, di situ dibikin jadi. Jika dahulu anyaman ini difungsikan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan alat rumah tangga, kini anyaman tersebut menjadi souvenir yang dijajakan pada pengunjung. Adapun salah satu tantangan yang dihadapi oleh pengrajin anyaman teduhu adalah sumber daya manusia yang kurang memadai, sebab rata-rata pengrajin anyaman teduhu adalah perempuan parubaya dan hanya segelintir perempuan yang masih muda. Dalam pengupasan kulit tanaman pakis ini terbagi dari 3 pengupasan, yaitu pengupasan kulit luar, pengupasan kulit tengah, dan pengupasan kulit dalam. Kulit luar tidak digunakan sebab berbahan keras dan mudah pecah. Kulit tengah juga tidak dapat digunakan sebab terlalu lembut dan mudah tercabik. Jadi, yang dapat digunakan ialah bagian terdalam yang berwarna kecoklatan. Proses penganyaman dimulai dari pemasangan rotan yang ukurannya mengikuti sesuai keinginan atau sesuai kebutuhan. Kemudian panjangnya diukur menggunakan meteran. Setelah ukuran disesuaikan, selanjutnya ujung-ujung dari rotan tersebut disatukan dengan menggunakan tali rapia. Pada tahapan terakhir ialah proses menganyam. Nama teknik menganyam ini dinamakan teknik mengunci oleh Ibu Yuli. Keunikan dari teknik menganyam ini ialah walaupun bahan anyaman yang digunakan telah habis, masih bisa disambung kembali dengan bahan anyaman baru tanpa merusak anyaman sebelumnya. Anyaman teduhu memiliki proses pengerjaan yang cukup rumit dan panjang sejak pengelolaan hingga menjadi sebuah produk yang siap dipasarkan. Alasan inilah yang membuat jumlah pengrajin anyaman teduhu yang berpusat di Desa Nuha
masih sangat kurang sehingga jumlah produk yang dihasilkan masih terbatas meskipun permintaan semakin meningkat. Namun, keterbatasan ini justru menjadikan produk anyaman Teduh terkesan eksklusif dan memiliki nilai jual yang tinggi.